Beliau berangkat dari Thailand asli ya. Beliau adalah satu pengusaha yang sukses, sangat sukses dari kehidupan yang nol. Tapi sekarang beliau kan pemiliknya Nejekip itu seperti kopi ya, kopi bungkus itu terkenal sekali di Thailand, sampai merek-merek itu terkenal juga dan punya PT-nya banyak, bisa usaha beliau bisa lebih dari 100 M ya, itu loh. Dan juga masuk sahamnya. Beliau ada pengalaman sebagian penghargaan yang diterima oleh Dr. Krisda Chang Chaimun. Dari tahun 2011, beliau menerima penghargaan Buddha Kuna Puwakan Kanjana Kitakun yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun 2011 menerima penghargaan Insinyur Chulalongkorn, representasi yang diberikan oleh Persatuan Alumni Fakultas Teknik Universitas Chulalongkorn. Tahun 2014 beliau menerima penghargaan Pemimpin Buddhis Sedunia yang diberikan oleh Lembaga Nasional Agama Buddha. Tahun 2018 menerima penghargaan Permata Indah untuk kesetaraan sosial yang diberikan oleh Majelis Agung Sangha. Tahun 2023 memperoleh gelar kehormatan Doktor Buddhologi, gelar kedokteran dalam agama Buddha dari Universitas Maha Chulalongkorn. Tahun 2024 memperoleh tanda kehormatan tertinggi berupa medali bintang dari Kerajaan Thailand. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, kepada Samanera yang saya muliakan, dan selamat sore kepada upasika dan juga para donatur semuanya. Hari ini saya rasa bahagia sekali diberi kesempatan untuk menjelaskan Dhamma, dan bagi Dhamma hari ini dari pengalaman saya tentang inti agama Buddha adalah keempat kebenaran mulia yang Sang Buddha beliau mencapai 2500 tahun yang lalu, dan juga mungkin pernah mengajar orang Indonesia 1000 tahun yang lalu di negara Indonesia ini. Yang hari ini saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana, dan saya harap semua pendengar hari ini bisa mencapai Dhamma dalam tertinggi dan mencapai Nibbana dalam masa ini. Keempat kebenaran mulia itu adalah cara membuat kita terbebas dari penderitaan dalam masa kini dan masa yang akan datang, terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Tetapi Arya Satya 4 atau 4 kebenaran mulia ini tidak bisa langsung membantu kita untuk terbebas dari penderitaan dari bijaksana dengan baca, dengar, dan pikir saja. Tapi kita semua akan terbebas dari penderitaan ini dengan praktek saja. Praktek itu kita akan tahu diri sendiri, dan praktek ini akan muncul dalam hati kita diri sendiri. Dan cara untuk praktek Vipassana 5 tahap ini yang sederhana yang saya akan sampaikan dalam Dhamma Talk hari ini akan membantu Anda sekalian bisa mencapai Dhamma tertinggi dengan mudah, seperti zaman Sang Buddha masih ada. Setelah itu saya izin untuk menjelaskan tentang cara kerja cita atau pikiran, dan juga cara siklus
dalam Paticcasamuppada dan juga cara kerja Arya Satya dan 4 landasan perhatian. Dan saya akan kumpul namanya Vipassana 5 tingkatnya. Kita semua bisa mencapai dhamma tertinggi, bisa mencapai nibbana dengan kita usaha dan semangat prakteknya dalam Vipassana 5 tahap ini. Sebetulnya tidak tahu yang lebih detail, seperti kita beli handphone, kita pun nggak usah tahu di dalam handphone tersebut terdiri dari bahan-bahan apa. Dalam agama Buddha mengajar kita tentang dukkha dan cara memusnahkan dukkha. Agama Buddha tidak mengajar cuma kita berbuat baik saja, tapi agama Buddha mengajar kita cara menyelapkan dukkha dan cara ke nibbana. Penderitaan ini bukan ada di masa kini saja. Sebetulnya dukkha atau penderitaan yang sangat-sangat dukkha itu adalah dukkha dalam siklus samsara ini. Dan juga tentang Arya Satya ini, kita akan dapat alat untuk membuatnya Vipassana 5 tahap ini untuk hancurkan siklus penderitaan tersebut. Dalam masa kini kita terlahir jadi manusia, mungkin kita sudah pengalaman tentang dukkha. Misalnya kita sudah terlahir, jadi tambah tua ada sakitan. Ini adalah dukkha juga kan? Kalau sudah tua, kulitnya juga keriput, rambutnya juga uban, mata juga bulam. Ini adalah dukkha juga. Ya, kalau kita sakit pasti harusnya biaya-biayanya untuk dokter dan juga ke rumah sakit dan juga sangat-sangat sakit. Ini adalah dukkha juga. Ada kematian, ada kekecewaan, ada kesedihan. Ini adalah dukkha juga kan? Kesusahan hati untuk ketemu hal-hal yang kita tidak suka dan juga harus berpisah dari hal yang kita cintai, yang kita puas. Ini juga dukkha. Berarti semua dukkha itu muncul dan mulai dari kelahiran kita. Setelah kita kematian ya, kita kan pikiran kita atau batin kita harus carinya tempat untuk lahir baru. Semua ada tujuannya. Tempat pertama adalah nibbana. Orang bisa ke nibbana itu dia harus melatih vipassana atau dia harusnya melatih satipatthana 4 atau 4 landasan perhatian. Tempat kedua itu adalah alam Brahma. Mereka yang ke sana harus melatih samatha kammatthana atau melatih meditasi. Dan ketiga itu adalah surga. Orang yang bisa ke sana harus melatih untuk berbuat baik. Keempat, terlahir jadi alam manusia. Dia harus berbuat baiknya. Dan kelima itu dia terlahir jadi binatang karena dia berbuat kama buruknya. Tempat keenam itu dia terlahir dari petah atau asura kaya karena dia berbuatnya kama buruk dan penuh dengan serakah. Tempat ketujuh terlahir jadi binatang neraka karena berbuat kama buruk dan penuh dengan kemarahan. Terlahir sebagai manusia ini anggap bahwa keuntungan tertinggi karena ada salah satu alam yang cocok untuk melatih bermeditasi, bisa terbebas dari penderitaan dari masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi kesempatan untuk terlahir jadi manusia itu sangat-sangat susah. Kita bisa upamanya bahwa misalnya orang meninggal 1 juta orang.
dari 1 juta orang ini, mereka ada kesempatan untuk terlahir jadi manusia cuma 1 atau 2 orang saja. Yang sisanya mereka akan terlahir dari alam yang bawah, lebih bawah dari alam manusia. Hari ini saya jelaskan ya tahun 2567 di Thailand. Orang Thailand meninggal sekitar 571.000 orang. Tapi ayam yang dibunuh ya untuk jadi makan ya 1.700 juta ekor. Ada udang yang ditangkap untuk masak itu sekitar 9.200 juta ekor. Lalu ada binatang lain yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Tapi ada bayi Thailand terlahir cuma 462.240 orang saja. Dari sini kita bisa lihat banyak rohnya sekitar jutaan orang, dari manusia, dewa, Brahma, binatang, peta, asura kaya atau binatang neraka yang dia sudah selesai dihukum, semua pada ribut untuk terlahir jadi manusia. Oleh karena itu, terlahir sebagai manusia ini adalah keuntungan tertinggi. Ya, kalau kita masa kini kita hilang kesempatan untuk mencapai Dhamma, ini resikonya tinggi, bisa terlahir dari alam yang lebih rendah dan akan jatuh di dalam siklus kelahiran ini dan kematian lagi. Sejak kalau pikiran kita, batin kita masih penuh dengan awicca atau ketidaktahuan. Awicca ini adalah akar yang membuat kita terlahir dari samsara ini dan membuat kita jatuh dalam siklus penderitaan. Pertama-tama kita akan melenyapkan awicca ini. Kita harus tahu ketidaktahuan ini tentang apa saja. Dalam pencapai penerangan Sang Buddha itu membuat kita tahu bahwa pertama-tama awicca ini adalah seseorang yang salah faham bahwa ini badan kita, ini milikku, ini adalah aku. Itu membuat orang itu kemelekatan dengan badannya. Dan awicca atau ketidaktahuan itu adalah seseorang yang tidak tahu tailak. Itu dia tidak lihat kebenaran atau nyata dunia bahwa semua hal-hal di dalam dunia ini tidak kekal dan juga semua penderita dan juga tidak bisa milik siapa saja. Kalau dia tidak tahu tentang anicang, tukang, anatta tersebut. Awicca atau ketidaktahuan ini adalah seseorang yang tidak tahu tentang paticca samuppabbad. Dia tidak mengerti hal-hal yang berlaku dan akan membuatnya satu hal muncul dan satu hal melenyapnya. Awicca ini adalah seseorang yang tidak tahu tentang Arya Satya. Mereka tidak tahu ini adalah dukkha. Ini adalah sebab dukkha. Ini adalah hal yang membuat melenyap dukkha dan tidak tahu cara untuk melenyap dukkhanya. Vipassana 5 tahap ini adalah cara membuat kita menjadi orang yang bijaksana, bisa melihat kebenaran dan juga bukan cuma meditasi saja. Tujuan untuk vipassana ini adalah kita bisa mencapai dhammanya dengan pengalaman diri sendiri, lalu kita bisa mengerti tentang anicang, dukkang, anatta dan bisa tahu kebenarannya dari praktik, bukan cuma pikir, baca atau dengar saja. Jika kita memahami tentang tailak dengan baik, ketidaktahuan akan dimusnahkan.
Sang Buddha bersabda bahwa kalau kita memakai kesadaran dengan penuh untuk memamati tentang raga, wedana, cita, dan dhamma, atau kita dipanggil 4 landasan perhatian, itu akan ada salah satu cara untuk membuat kita mencapai nibbana. Cara kita prakteknya dari nomor 1, kita supaya kita bisa punya samadhi atau tempat untuk citanya. Caranya kita bisa memakai sati atau kesadaran dan merasanya di hidung kita, di lubang hidung kita, perasaan waktu nafas masuk dan nafas masuk panjang, kita tahu panjang. Nafas masuk pendek, kita tahu itu pendek. Waktu hembusnya, kita kalau hembusnya panjang, kita tahu juga ini panjang. Dan hembus pendek, kita juga pendek. Lalu kita mengamati tentang kesentuhan tersebut dengan mata, telinga, lidah, hidung, badan, dan pikiran. Kalau sentuh dengan hal yang di luar, kita akan tahu, oh ini saya cuma lihat saja, oh ini saya tahu saja. Lalu kita pakai kesadaran untuk merasanya waktu kita nafas di lubang hidungnya, dan juga nafasnya masuk dalam-dalam sekitar 2 atau 3 kali. Untuk kita bisa potong siklus untuk mereaksi tentang perasaan di luarnya. Karena sebelum dia akan membuat jadi wedana atau rasa serakah, marah, atau ketidaktahuan. Memang mungkin kita tidak bisa membuat kilesa atau kekotoran batin baru, tetapi kekotoran batin masih ada, atau awicca sudah ada di dalam batinnya dan juga dari masa lampau. Kita bisa memusnahkan awicca yang sudah simpan di dalam bawah sadar itu dengan cara ketiga, dengan pakai kesadaran untuk mengamati wedana. Ini adalah pembukaan yang luar biasa dari Sang Buddha. Dhamma semua ada wedana, jadi wadahnya. Wedana atau perasaan dari badan itu sangat penting dalam kita melaksanakan Satipatthana 4 atau 4 landasan perhatian. Karena semua kilesa itu adalah salah satu hal yang sudah simpan lama di dalam pikiran kita, dan mereka akan reaksinya melalui wedana, dan dia akan muncul dan mengganggu kita supaya kita reaksi dengan dia. Jika kita UPK atau tidak rasa apa-apa, dia akan hilang sendiri sesuai dengan hukum Trailak. Dan tahap ketiga, kita pakai kesadaran dan juga rasa bahwa perasaan seluruh badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki pelan-pelan, dan semuanya selama kita praktik. Kalau pikiran kita sudah bening, sudah henti, kita akan rasa kadang-kadang seperti ada bintang kecil, dia lagi jalan seluruh badan kita, atau rasa jarumnya lagi ditusuk, atau kita rasa dingin, rasanya badannya lagi mau terbang, atau rasanya yang lain di dalam bagian tubuh kita, atau kadang-kadang seluruh badannya rasa tersebut. Dan kalau kita merasa seperti itu, kita tidak
reaksi apapun. Kita tidak senang dan tidak sedih dan kita tidak mau balas apapun. Kita cuma lihat saja. Akhirnya semua perasaan tersebut akan hilang sendiri dan kita bisa tahu semua ada sebentar dan akan musnahkan. Ini adalah perasaan yang kejadian dalam diri kita sendiri tanpa pakai imajinasi lain. Kalau kita melatih seperti ini ulang kali-kali dengan usaha, kilesa atau kotoran batin yang di bawah sadar akan muncul lagi dan kita juga melihatnya dan pakai UPK, tidak reaksi apapun. Kilesa itu akan hilang. Kilesa baru muncul lagi, kita pakai UPK, dia akan hilang lagi. Seperti itu. Sampai kilesa habis dari pikiran kita. Jadi hati-hati, kita jangan reaksi dengan kilesa apapun. Kalau tidak, itu akan muncul kilesa baru lagi. Dengan pakai kesadaran untuk mengamati wedana ini, kita harus melatihnya sehari 1 atau 2 kali, 1 kali bisa 1 jam. Dalam posisi duduk atau dengan posisi tidur juga boleh. Dalam praktik itu adalah nomor 3. Jika kita ada pikiran lari kemana-mana atau ada kemarahan atau ada keraguan atau yang lainnya, itu adalah salah satu niwala 5 atau rintangan batin yang muncul di dalam hati kita. Kita mengamati niwala 5 tersebut dan kita harus tahu ini tahu saja. Oh, ini marah saja. Dengan perasaan tersebut kita pakai kesadaran akan tahu. Lalu kita tarik nafas masuk dan hembus nafas sekitar 2 atau 3 kali. Niwala 5 atau rintangan batin. Ini adalah makanan yang suka untuk awicca atau ketidaktahuan. Kita harus tahu. Niwala 5 atau rintangan batin itu adalah satu kamacanta, itu kesenang-senangan tentang rupa, suara, aroma, rasa, dan sentuhan. Yang 2, payabat, itu dendam, kemarahan, tidak tahu, tidak suka, atau rasa gelisah. Dan 3, itu ngantuk, jadi rasa lesu, patah semangat, kesedihan. 4, itu adalah kwamfungsan, itu rasanya gelisah, tidak suka. 5, ragu-ragu. Untuk nomor 5, itu kita harusnya amati tentang khanha. Itu adalah rupa, wedana, sanya, sangkan, dan winyan atau rupa nama, bahwa semua ada dan musnahkan dan selalu berubah dan juga tidak milik kita atau milik aku. Kita tidak boleh kemelekatan. Kalau karena kita kena awicca atau ketidaktahuan, jadi membuat kita kadang-kadang rasa kemelekatan dengan khanha tersebut, bahwa ini aku, ini milik aku, ini adalah aku. Jadi kita tidak bisa lepas dari siklus penderitaan ini. Dalam praktik kelima ini, kita mengamati tentang lahir dan melenyapkan khanha atau rupa nama dengan pakai kesadaran melihatnya, hembus nafas masuk dan hembus nafasnya. Sang Buddha bersabda bahwa angin adalah berupa kita, raga kita. Jadi angin itu adalah rupa. Kalau kita melihat
angin ini masuk keluar. Kita bisa tahu anicang dukang anatta dengan nafas tersebut. Waktu kita melihatnya angin, winyaan akan ada di rupa. Jadi kita mikir tentang hal dari masa lampau, sanya atau ingatan akan muncul. Lalu winyaan juga pegang di sanya tersebut. Winyaan di rupa itu hilang, lalu karena winyaan itu dia bisa bertugasnya satu kali saja. Lalu kita mikir tentang hal yang akan datang. Sangkar itu atau reaksi akan muncul. Winyaan atau perasaan juga pegang di sangkan tersebut. Lalu winyaan yang pegang di sanya itu akan hilang. Setelah sangkarnya lagi mikir tentang hal yang akan datang, lalu winyaan akan pegang di wedana. Adalah tingkah di duka dan suka, suka dan tidak suka. Lalu winyaan pindah ke wedana, winyaan di sangkara juga akan hilang. Kita akan tahu kan winyaan ini akan semua kan akan ada di rupa wedana sanya sangkan. Dia akan muncul dan hilang, muncul dan hilang. Jutaan kali per detiknya. Itu sangat cepat sekali. Dan juga winyaan akan merasa diketahui satu kali satu perasaan saja. Ya, kita bisa akan melihatnya ada lahir, ada muncul, ada hilang dengan rupa dan nama. Itu adalah angin. Kalau nama itu wedana sanya sangkan winyaan itu semua ulang-ulang beberapa kali. Itu akan kita tahu karena itu di dalam hukum Tairak kita tidak boleh kemelekatannya sesuai dengan sabda Sang Buddha bahwa barang apa yang tidak kekal itu adalah duka. Barang apa yang duka itu adalah anatta. Yang mana yang anatta itu bukan milik kita. Dan hal yang bukan milik kita itu juga tidak milik aku. Ya, kalau kita rasa melekatan, ya, anggap bahwa hal yang tidak kekal itu milik kita, itu punya kita. Itu akan membawa penderitaan karena semua itu akan selalu berubah. Seperti raga, badan kita, harta kita, atau orang-orang yang berhubungan dengan kita semuanya. Kalau kita paham tentang prinsip ini, kita bisa gampang untuk melepas dan bisa kurangan kemelekatan dalam khanha ini, dan kita bisa terbebas dari ketidaktahuan dan bisa membawa kita terbebas dari penderitaan. 5 hal ini adalah cara untuk vipassana. Kalau kita pakai 4 landasan perhatian tersebut, ini adalah alat yang sangat bermanfaat, bisa membuat kita jadi ketidaktahuan, jadi tahuan dari orang yang punya pikiran yang gelap menjadi orang yang punya pikiran yang jernih, dan bisa mencapai dhamma dalam dan bisa mencapai nibbana. Dalam pikiran kita akan bagi jadi 2, jadi kesadaran dan juga alam bawah sadar. Itu dua-dua itu ada seperti ada dinding antara cita tersebut. Di dalam gambar itu kita bisa melihat kapsulnya yang ada putih merah ya di tengah itu. Ini jelaskan tentang cara kerja cita atau batin kita. Dan warna putih itu adalah kesadaran. Kesadaran itu sepertinya layar komputer atau keyboard. Waktu kita kerja apapun, itu baik atau buruk,
Nah, tapi kalau listriknya hilang, habis, layar komputer juga habis, hilang. Ini sama saja seperti data dalam pikiran kita, sadar kita akan hilang jika manusia itu meninggal dunia. Yang warna merah itu adalah alam bawah sadar. Itu upamanya seperti hadis ya, yang untuk komputer itu di sana akan simpan tentang hal-hal tentang awija atau ketidaktahuan, dan juga tentang hal-hal yang seperti batin akan mengikuti kita selamanya. Di sana ada lebih kuat dari sadaran 50 kali. Alam bawah sadar ini dia akan kerjanya sesuai data yang simpan. Walaupun baik atau buruk, dia tidak ada pisah itu baik atau buruk. Dia akan kerjanya tanpa alasan apapun. Karena alam bawah sadar di dalam hati manusia, dia lebih kuat dari kesadaran 20 lipat kali. Dia bisa kendalikan tindakan kita, dan kita pun kadang-kadang tidak tahu. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga alam bawah sadar ini akan membawa kita terlahir di alam baru setelah kematian. Ya, seperti hadits ini atau alam bawah sadar ini. Seperti komputer, kalau listriknya mati, kita bisa pindah atau bisa pakai di tempat yang ada listrik, bisa buka lagi dan data masih ada. Selanjutnya kita coba lihat cita itu kerjanya bagaimana. Badan kita adalah khanha atau 5 khandha. Itu ada rupa, raga, dan pikiran. Dan juga bisa bagi jadi 5 adalah rupa, wedana, sanya, sangka, dan winyan. Rupa itu adalah raga atau badan kita. Dia ada bentuknya yang kuat adalah 4 elemen, dana, air, api, dan angin. Nama itu atau pikiran terdiri dari wedana, sanya, sangka, winyan, adalah reaksi membentuk, mengetahui. Winyan ini adalah cita. Biasanya dia mau pegang di mata. Mata itu akan melihat atau bentuk tentang barang-barang tersebut seperti orang, binatang, barang. Telinga itu dia mengetahui tentang suara. Kalau hidung dia tahu tentang aroma. Kalau lidah tentang rasa. Kalau raga tentang sentuhan. Kalau pikiran itu dia akan merasa tentang mental, dan dia akan nilai-nilai hal-halnya. Dan 7 itu wedana. Wedana itu dia akan mengetahui tentang perasaan suka, duka, atau biasa-biasa saja. Sebetulnya winyan atau cita itu akan melaksanakan satu kali satu perasaan saja. Seperti kalau melihat dan mendengar tidak bisa bersama-sama, tapi kita kadang-kadang bisa lihat merasa sama-sama, karena dia kan kerjanya cepat sekali dan lanjut. Jadi waktu perasaan muncul dan hilang itu lebih dari jutaan per kali per detik, sampai kita tidak bisa pisah atau melihatnya. Caranya, contoh untuk cara kerjaan pinjan ini, kalau dia mendengar suaranya, suara tersebut akan kena di kupingnya, lalu telinga atau sotak winyan akan membawa suara itu masuk di sadar. Lalu sadar akan nilainya, ini suara siapa,
pernah dengar tidak? Ini suara ini dia puji kita atau dia kasih omongin kita. Dengan perasaan tersebut akan muncul lagi dengan perasaan suka atau duka atau biasa-biasa aja. Lalu sangkaan ini akan reaksi dan juga akan balasnya. Jadi muncul dengan kilesa, tanha dan upatan. Dari tambah lagi di bawah alam bawah sadar. Ini adalah struktur cita atau pikiran atau kesadaran. Jadi ada bagian yang ingat dan nilainya, dan ada bagian untuk sanya. Sanya itu berfungsi untuk mengingat atau bernilai. Lalu atau wedana, wedana itu perasaannya. Jadi bahagia, tidak bahagia atau biasa-biasa saja. Dan juga ada sangkara. Sangkara itu berfungsi untuk memproses dan mengkondisikan atau reaksinya. Dia kerjanya tidak sama. Jadi 1 detik bisa jutaan kali kerjanya. Jadi dengan sanya 1, wedana 1 dan sangkara 50, total 52. Ini namanya cetasika. Dalam masa kini adalah masa sosial media. Ya, jadi medsos kita juga pakai handphonenya banyak data yang hal yang baik dan kurang baik masuk di sannya atau ingatan kita, dan kita menilai sampai punya wedana. Wedana itu perasaan. Setelah dapat perasaan bahagia, duga, sangkara itu akan mengaksi dan juga mengkondisikan. Itu loh, jadi tambah awicca atau ketidaktahuan di dalam pikiran manusia lebih banyak, lebih kuat dari masa yang lampau. Berarti kalau kita tidak tahu tersebut, kita masa berikutnya kesempatan untuk terlahir jadi manusia itu mungkin tidak banyak, kecuali kita tahu dan melatih diri sendiri dengan vipassana 5 kali yang tersebut.